Oke, kembali lagi. Sorry, Kembali lagi lanjut. di Inside Podcast bareng gua, Tio, Gue masuk nih. dan gue Rian. Oh iya, dan gue Rian ya. Jadi Rian dia tiap denger podcast gua selalu bilang anjing gue pengen nimbrung. Iya tadi anjir. Ya seru banget anjing ngobrol. Kagak ada topik, ada sih tapi pengen aja gue nimbrung anjing. Ya udah, sekarang lu ada di sini kan, ada di podcast kan. Anjing ini gue di sini bukan nimbrung cuy, gue diajak ngomong, bingung gue sekarang gak ada topiknya. Ada sih sebenarnya. Ada iya, tadi Rian katanya mau ngomongin soal apa ya tadi Rian? Gue di sini mau ngomongin soal quarter life crisis. Jadi bentar kenalin dulu gue kayak anjir lu Ntar punya. dulu, sabar. Aduh. Bener. Jadi lu nih apa nih? Lu siapa sih Rian? Ya gue temennya Tio, nggak satu kelas, nggak satu tempat kerja, nggak satu sekolah ya, nggak kayak temen-temennya satu univ, suka nongkrong, ngomongin hal-hal nggak jelas gitu. Gue desainer di salah satu startup yang nggak tahu masih startup apa enggak gitu. Udah dari situ aja dulu. Eh, jadi apa Ini tadi? gimana yuk? Quarter life crisis ya? Iya, Iya, gue baru denger nih serius. Gue tuh sering dengernya oke. midlife crisis dan sampai detik tadi pun gue sebenarnya midlife crisis pun gue nggak tahu definisinya apa. Kayak kapan fase orang tuh bisa mengalami midlife crisis tuh gue nggak tahu kapan. Gue dari situ dikenalin lagi sama quarter life crisis. Itu gue makin nggak tahu anjir midlife crisis juga nggak tahu apalagi quarter life crisis. Ini ngetren banget nih sebenarnya di kalangan usia-usia sebaya gitu. Anjing sebaya udah kayak tua. Apa ya, kalau midlife crisis tuh terjadi sekitar 45 sampai 55 saat ini. Gue sebenarnya nggak tahu pemetaan krisis tuh ada di tahun-tahun berapa aja, karena gue baru dengar midlife crisis juga dari lu gitu, sampai akhirnya gue kepoin tadi kalau emang ada masanya di mana orang tuh udah cukup dewasa tapi kayak dia nggak punya achievement, dia merasa hidup gue tuh buat apa gitu, dia 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 apa sih tujuan gue tuh di bumi ini, functionnya buat apa, kayak gitu sih. Mencari meaning ya. Iya, tapi udah tua. Jadi bukan lebih nyari, cuy. Lebih kayak eh, nge nge nge-review gue 50 tahun ini hidup udah ngasilin apa aja gitu. Hmm, Dan ini terjadi juga di tahun 20-an sampai mungkin 30-an, nggak tahu, fase orang beda-beda. Dan yang dikrisisin juga beda-beda, cuy. Ada yang kepercayaan diri, ada yang eksistensi, ada yang apa, kayak gitu sih. Nah, lu pernah nggak lewat masa kayak gitu? Semua orang gue rasa pernah sih. iya ini pernah. gue da ini gue dapat topik juga dari teman gue, ada namanya Krista. Terus dia bilang, kak bahas quarter life crisis coba gitu, karena ya gue rasa orang-orang kayak kita tuh pernah ada masa di mana saat baru lulus gitu, atau saat baru aja lepas dari orang tua, atau saat lu masih nyari jati diri, atau lu mungkin baru kenal jati diri lu tuh siapa gitu, langsung kayak mungkin demam, atau kayak anjing nih gue ngapain ya hidup di sini, apa function gue tuh apa ya gitu, tujuan gue buat apa gitu, diciptakannya gue dengan rupa dan kemampuan seperti ini tuh fungsinya buat apa gitu, Hmm, kegunaannya buat apa buat orang, kayak gitu sih. hmm, Itu tuh sebenarnya hal yang di umur-umur 20-an kemarin, dari gua kuliah sampai beberapa waktu terakhir tetap gue pikirin gitu. hmm. Kayak gitu. Masalahnya berantet tuh. Bisa kayak apakah gua nggak bisa ngomong sama orang tertentu gitu. Apakah gua krisis percaya diri, apakah gua sebenarnya nggak begitu berguna di dunia gitu. Itu juga memicu hal-hal anxiety gitu sih. Yang gue paham sih ini masalah yang cukup serius buat beberapa orang gitu, tapi emang semua orang lewat ini. Gue mau tahu aja sih kalau misal ada nggak gitu, dari mungkin dari audiens lu, kan audiens lu udah banyak tuh, Anjir. atau mungkin dari lu sendiri, lu mau curhat gitu soal saat lu menempuh sekitar menuju 20 tahunan ini sampai lu menikah gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang kayak lu pikirin sampai sekarang lu belum nemu, atau sesuatu yang pertanyaan yang mungkin bikin lu anjing, ini gue baru merasa hidup kalau gue udah achieve ini, kayak gitu. Anjing baik banget, sorry ya. Itu bagus bagus gue suka. Mm-mm. Heeh, apa Lu namanya? nggak harus suka, Gue suka lu aja, cater tapi gue aja, suka. cater. Tapi gue suka. Ya udah. Kalau gimana ya, sebelum gue lu dulu deh, mending kayak lu kapan sih? Lu pernah merasakan quarter life crisis tuh mulainya dari kapan? Mulainya jujur ya, gue nggak tahu, ini fasenya beda-beda buat orang. Quarter life crisis tuh nggak ada definisi yang
konkret banget. Mungkin kalau gue ngomong sama psikolog gitu, dia bisa jelasin secara rinci dan teoritis gitu. Kalau fase-fase ini emang harus dilewatin. Tapi gue disclaimer, kita nggak ada yang expertise gitu. Kita cuma sekumpulan manusia usia 20-an untuk cari jati diri dan eksistensinya ya di dunia sosial. Jadi kuliah itu buat gue tuh social incubator gitu loh, kayak ada tatanan, ada hierarki lah istilahnya buat kayak oh ini orang penting, oh ini orang enggak penting, oh ini prioritas, oh ini enggak ada tas gitu dalam hidup, yang ternyata setelah lu lulus itu ngebuka mata lo kalau oke, ini hidup sebenarnya gitu. Jadi hidup-hidupan lah istilahnya itu terjadi di masa perkuliahan gitu. Nah di situ gue langsung kayak anjing, ternyata hidup kayak gini. Gue nggak lagi bergantung sama orang tua, gue bener-bener lepas, gue bener-bener cari uang untuk gue makan tiap hari gitu. Gue segala keputusan gue tuh nggak didependensikan oleh siapapun gitu. Meskipun gue masih milik orang tua gitu, istilahnya belum nikah atau apa segala macem, tapi ya tetap aja gue udah dewasa saat ini. Apapun keputusan gue untuk lepas, untuk cari orang untuk hidup bareng gitu, atau untuk bekerja atau apa gitu, itu dikuasai oleh diri gue sendiri untuk gue sendiri. Jadi gue bertanggung jawab sama hal itu, dan itu saat lu sadar sama itu luar biasa serem. Jadi kayak apa ya, istilahnya kalau program tuh lu cuma dikasih tutorialnya doang tuh waktu di Kampus. univ. Ya. Waktu di kampus. Oke, kalau lo pilih A, lo harus bertanggung jawab sama A gitu. Tapi tanggung jawab lo kan cuma didasarkan pada dosen lah, tugas lah, hidup lah, atau hidup masih sama orang tua, makan masih di apa, nggak punya penghasilan, masih disantunin istilahnya. Sekarang tuh bener-bener apapun yang lo pilih, apapun keputusan lo itu antara hidup dan mati lo itu lo harus lo hadapin tiap hari, setiap harinya gitu. Dan untuk menyadari hal itu tuh buat gue dingin banget badan gue gitu. Sampai mungkin waktu gue wisuda gue pucet ya, karena bukan soal ijazah yang gue cari, bukan soal legalisasi, bukan, tapi lebih ke kayak oke, gue udah lepas dari dependensi ke siapapun. Gue sekarang udah independen, gue nggak bergantung lagi sama orang. Kalau gue bodoh, gue mati istilahnya. Keputusan gue harus dipikirin matang-matang semua, tiap langkah gue tiap hari gitu. Mm-mm. Kayak gitu sih. Dan itu mempertanyakan banyak hal lainnya, kayak seperti apakah gue di mata orang, apakah gue seberguna itu, apakah gue punya value, apakah gue punya nilai jual gitu, apakah gue bisa, orang membutuhkan kemampuan gue gitu, kayak gitu-gitu sih. Apakah gue berarti buat orang gitu, apakah gue pantas gitu untuk orang lain gitu, apakah orang lain pantas masuk ke hidup gue, kayak gitu-gitu sih. Ada banyak kacamata yang bisa orang lihat tentang quarter life crisis-nya sendiri-sendiri gitu. Ada yang krisis identity, ada yang soal achievement, ada yang soal uang bahkan gitu, ada yang soal apapun gitu. Jadi buat gue adalah bagaimana cara gue memandang hidup di umur 20 tahun itu berubah. Entah, gue nggak inget sekitar 20 atau 21 atau 22 gitu. Tapi yang jelas kayak di situ ada sudden realization yang kayak teramat sangat terang dan mata lu sakit. Buat gue seperti itu. Dan itu bukan lagi social incubator yang kayak oke, gue tahu hidup karena universitas ya udah ya cetek gitu. Lu cuma berurusan sama temen-temen lu gitu, lu nggak berurusan sama bos, lu nggak berurusan sama tetangga, lu nggak berurusan sama apa-apa. Enggak, ternyata hidup jauh lebih dari itu. Dan kita yang lulus, akui aja lah, maksudnya gue dan teman-teman gue dan lu semua mungkin gitu, ketika lu baru lulus dari univ gitu, lu ngerasa apa sih hidup, udahlah tinggal jalanin aja gitu. Gue merasa gue bisa di sini, gue merasa gue bisa di situ, gue bisa begini, gue bisa begitu. Di univ gue pinter kok, di univ gue jago apa, ya udahlah gitu, kerja gue udah punya kerjaan gitu. Tapi pada kenyataannya setelah lu memasuki dunia kerja lah, memasuki hidup sebenarnya gitu di tahun 22 23 lah ya saya, atau 24 gitu, terus kayak brek gitu, ternyata semua nggak ada ya, nggak berjalan seperti apa yang dibayangkan gitu. Itu sih, itu masih berjalan sampai sekarang. Menurut gue itu proses menuju kedewasaan aja sih. Bisa dikatakan sekarang masih ada di dalam fase quarter life crisis. Masih gue adalah orang yang punya tendensi untuk cari big picture dari apa yang gue jalanin gitu. Maksudnya kayak apa sih hidup ini tentang apa sih gitu, peran gue di sini apa, gue masih cari tahu itu. Akhirnya pada saat gue dikasih
sinar yang begitu terang itu gue mulai list pertanyaan gitu, dan gue coba cari tahu dengan cara gue menjalani hidup aja gitu. Dan gue rasa semua orang punya pertanyaannya masing-masing. Itulah kenapa ada yang terus aja ngegambar, produktif buat dia yang suka ngegambar. Ada yang terus aja blogging atau vlogging buat dia yang suka discover banyak hal-hal baru gitu, traveling atau makanan gitu. Ada yang kayak lu juga mungkin bikin podcast. Kenapa? Karena itu sudden realization buat lu. Itu materi buat gue. Berusaha untuk apa ya? Si Krista ini, temen gue ini, dia coba bikin self help dari karya-karya dia sendiri gitu. Menurut gue keren sih. Dan itu dan dengan dia produktif dan mempublikasikan karyanya, itu membuat dia semakin menemukan dirinya sendiri. Dan gue rasa semua orang butuh untuk menemukan dirinya sendiri di tatanan sosial gitu. Karena buat gue, ketika orang udah menemukan dirinya sendiri gitu, dia fully functional, dan itu adalah kita sebagai manusia gitu sih. Kalau yang gue alami sih gitu. Perjalanan menuju manusia, iya. Yeah. Ya gitu. Gue rasa lu juga masih ada. Gue rasa lu juga ada di jalan itu sih. Mungkin lu punya struggle sendiri. Gue mau tahu aja sih, yo. Berarti secara teori itu bukan, bisa dibilang itu bukan fase nggak sih? Itu emang how life is nggak sih? Iya. Ada quarter life crisis, ada mid life crisis. Ya kalau misalnya lu emang pengen, menurut gue gini sih, menurut gue lu apa ya? Lu menganggap itu sebagai bagian dari kehidupan adalah bentuk bahwa lu itu hidup. Iya. Kok gitu aja gue sum gitu ya. Gue mikir makanya gue ada. Iya. Sekarang lu posting makanya gue ada. Kalau dalam konteks yang tadi yang kita bahas soal quarter life crisis, mid life crisis itu, kalau kita menganggap itu sebagai apa ya, sebagai kehidupan, menurut gue itu kita bisa dibilang hidup sih. Baru bisa dibilang hidup. Oke. Soalnya mungkin ada juga orang yang akan berpikir kalau itu adalah sebuah fase gitu, dimana kita mampu untuk melewati fase tersebut. Padahal kenyataan kan sebenarnya nggak habis-habis nggak sih? Sampai lu mati pun, Bisa jadi. sampai lu mati pun itu nggak akan bisa selesai fasenya. Bisa jadi itu journey-nya, cuy. Kita akan terus ngelewatin itu sampai ya udah, jawabannya mungkin ketemunya kayak KFC baru bikin ayam saat umur 50 gitu. Ya kan? Iya. Saat itu dia baru bisa dianggap oke, gue menghasilkan sesuatu. Maksudnya setidaknya untuk hidup gue ini ada achievement gitu. Dan itu 50, itu udah bukan quarter life lagi, itu udah mid life. Tapi yang dia lakukan condongnya kan lebih ke apa ya? Lebih ke apa yang mayoritas orang yang mengalami quarter life crisis, ya nggak sih? Ya gimana tuh maksudnya? Iya, kayak dia menemukan sesuatu yang menurut dia bisa dia lakukan untuk meng-achieve sesuatu yang pengen dia achieve, tapi di umur yang udah tua gitu loh, udah kayak gue menggambarkannya itu sebagai sebagai quarter life crisis, tapi Terjadinya di mid life gitu. iya terjadi di midlife. Nggak ada artinya Mm-mm. sih menurut gue, kayak midlife crisis, quarter life crisis itu cuma patokan umur aja nggak sih? Iya, krisis aja nggak sih? Iya, krisis aja nggak sih? Apa Iya, existential crisis gak sih, anjay? iya, lu bisa bilang existential crisis. Tapi ada macam-macam. Quarter life crisis tuh ada macam-macam cuy kacamatanya, dan Hmm. ngomongin ini sama semua orang tuh nggak pernah sama. Itu yang menarik. Kalau gue lebih ke arah existential ya. Mungkin kayak di umur 25 ada banyak pertanyaan mengenai gue siapa dan fungsi gue apa gitu, dan apakah gue pantas untuk dicintai dan mencintainya gitu. Ada tuh yang Iya. kayak gitu. Apakah gue berguna gitu buat orang, ada apakah gue diciptakan oleh Tuhan gitu, ada functionnya gitu, ada pesan tersendiri gitu yang disisipkan malaikat gitu di ketiak gue gitu, untuk kayak oke, lu hidup di dunia gitu untuk jalanin ini gitu, kayak Mm-mm. gitu sih. Tapi ada orang yang juga kayak soal financial, di umur segini gue udah punya aset sekian gitu, apa segala macam. Di umur segini gue harusnya udah nikah lah, maksudnya di umur segini gue harusnya punya saham atau sesuatu yang bisa dipergunakan lagi oleh orang lain gitu, atau apa segala macam gitu. Maksudnya kan itu bisa macam-macam banget, dan bisa jadi krisis gue sekarang soal ini, tapi 50 tahun lagi krisis gue soal yang lain lagi gitu. Ber, 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 ber
apa yang affect lu aja di saat itu sih menurut Iya, gue. iya, iya, betul. Kayak kayak menurut gue ya, kalau udah di umur 50-an ada social incubator lagi yang bentuknya lebih lebih serius dan lebih gede daripada apa yang kita jalani sekarang. Mungkin karena umur 50 tuh udah paruh baya, istilahnya antara hidup mati itu bener-bener kelihatan gitu loh. Kayak kalau di Unif menuju 20-an itu lu nggak makan juga nggak apa-apa istilahnya. Ada orang tua gua kasih gua makan misalnya. Atau sekarang mungkin urusannya cuma gua mungkin nggak makan nggak apa-apa karena gua udah bekerja juga istilahnya. Kalau nggak bekerja itu masih krisis gitu. Nah kalau udah 50, anak-anak gua akan makan atau enggak gitu. Atau siapa yang ngurusin gua, siapa yang nguburin gua gitu. Kayak apa gue mati bawa apa, mungkin kayak gitu kali. Mungkin gue di umur 50-an akan kayak gitu. Iya, Tapi iya, iya. untuk sekarang karena gue menuju 25, lu juga menuju 25 kan? Ya krisis yang ini aja belum kejawab gitu, belum kelar. Gue harus mikirin yang itu ntar dulu lah, itu salah satu gitu. Cuma menurut gue emang fasenya seperti itu sih. Kalau gimana ya? Gimana apa nih? Ya pernah nggak lu mikir sesuatu kalau kayak gue nih ngapain sih sebenarnya di sini gitu, atau ada kecemasan tersendiri soal apa gitu, kayak gue harus gue ini di sini sedang menjalani hidupnya siapa, atau lu nggak ada kebimbangan sama sekali, lu jalan tinggal jalan, kalau lu mau kerja tinggal kerja, kalau mau nikah tinggal nikah gitu, gue gak tahu sih. Ya ada lah, Cerita tuh. ada. Kayak yang lu bilang tadi, semua orang pasti mengalami. Kalau gue sih lebih ke mencari arti yang bersifat esensial gitu di kehidupan. Lebih ke sana sih. Jadi kayak itu bisa bisa menjadi pondasi daripada banyak hal gitu loh. Kan yang tadi lu bilang kayak bagaimana gue berkomunikasi atau mungkin bagaimana cara gue berinteraksi dengan orang, bagaimana cara kita menghadapi satu situasi tertentu. Mungkin gue lebih nyarinya tuh ke hal-hal yang melandasi itu semua gitu. Hmm. Ya mungkin itu terdengar apa ya, terdengar gue nggak tahu ya, pertama kali pun gue juga nganggepnya itu kayak ada nggak sih sebenarnya. ada Ada, iya beneran ada. ada tapi enggak, tapi kayak jawabannya belum siap di umur sekarang sih. Iya, heeh. Kayak kalau lu main game gitu, habis itu kayak eh, main apa kayak Dragon Nest gitu, level lu masih 10 tapi lu dapat armor yang level 50 gitu. Belum bisa lu pakai. Oh iya betul. Menurut gua kayak gitu sih, karena lu belum siap, entah otot lu belum gede, itu armornya keberatan atau gimana gitu. Mm. Kecuali ada yang ya istilahnya apa ya? Ada sesuatu, ada menurut gua ada sebagian orang yang narasi hidupnya tuh tidak bisa kita bilang nggak ideal gitu, atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan pada umumnya gitu. Mungkin kayak misal ini mohon maaf atau gimana gitu. Dari kecil mungkin pisah sama orang tuanya gitu. Terus nggak ada tempat tinggal, otomatis dia nggak melewati masa perkuliahan, mungkin nggak melewati masa sekolah, di situ udah dia langsung lompat gitu jebret, kalau apa yang dia lakukan itu sudah mulai ditentukan oleh pilihannya sendiri gitu. Dia dewasa sebelum waktunya gitu. Anak-anak sebaya dia tuh masih pada main, anak-anak usia dia masih pada kenal gadget apa segala macem. Dia udah kerja istilahnya, seenggaknya untuk menghidupi dia sendiri gitu. Udah dewasa sebelum waktunya, dan ya menurut gue itu fase krisisnya beda lagi, dan pertanyaannya juga beda lagi. Buat gue menarik untuk mempelajari manusia, karena apa ya, dengan lu mempelajari orang lain, lu jadi tahu kalau oke, mungkin lu jadi bisa menemukan diri lu sendiri. Hmm. Istilahnya mungkin kalau gue ada di posisi lu, gue bikin podcast biar apa? Biar ada banyak yang bergumul di kepala gue, dan gue butuh orang untuk nge-trigger ini supaya ada jawabannya. Entah by percakapan dua arah lah, entah by A/B testing lah, entah apa, entah dipraktekin atau gimana gitu. Seenggaknya oke, ternyata gue seperti ini. Perjalanan menuju kepada kemanusiaan tuh selalu menarik. Entah lu menemukan diri sendiri, entah lu menemukan orang, makanya banyak banget orang suka banget untuk dibuka identitinya lewat MBTI, zodiak, kayak gitu. Hmm. Atau ada lu membedah teori psikologi, kalau lu ternyata
ada banyak metrik untuk menuju bagaimana cara lu mengenal diri lu sendiri gitu, dan itu selalu menarik buat siapapun, Ya, apalagi ya. ini bukan soal narsistik atau apa ya, tapi memang seperti itulah manusia menurut gue sih, karena ya Self pada awareness. akhirnya iya, self awareness ya, pada akhirnya gue imaji ideal yang ada di kepala gue adalah ketika lu menemukan diri lu sendiri gitu, lu Hmm. tahu cara memanusiakan manusia sih. Termasuk diri lu sendiri. Karena pada dasarnya kita semua sama gitu, lu orang, gue orang, dan gue mencintai diri gue sendiri, gue memperlakukan diri gue sendiri dengan baik adalah apa yang seharusnya gue perlakukan ke orang juga gitu, karena itulah manusia gitu. Binatang nggak bisa, gue nggak tahu binatang gimana, tapi yang gue baca, binatang punya limitasi untuk bagaimana caranya dia berkontemplasi melihat dirinya sendiri gitu. Kalau ada sebuah ruangan kosong, habis itu lu ada di pojokan ruangan ngelihat diri lu sendiri di tengah ruangan gitu. Coba lu bayangin lu tuh lagi sedih atau lagi seneng atau lagi ketawa, lu pakai baju apa, lu lagi lompat-lompat apa lagi gimana aja gitu. Nah, hewan tuh nggak bisa kayak gitu, dan kita bisa gitu. Jadi pada dasarnya kita semua dilahirkan suci gitu loh, dari baby gitu, yang ya udah gitu, nggak ada baik nggak ada buruknya gitu. Pada dasarnya kita semua ingin hidup gitu. Jadi emang sifat baik tuh udah turun temurun gitu loh. Menurut gua, menurut apa ya perjalanan menuju manusia ini menarik gitu. Itu sebenarnya basically yang tadi lu ceritain, semuanya itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di fase midlife, quarter life crisis lu sih, menurut gua. Ya nggak sih? Betul. Hmm. Dan sementara karena kita belum tua, ya nggak sih. Dan gue nggak tahu juga tuh jawabannya kayak apa gitu. Iya, pasti berubah sih. Pertanyaannya berubah. Mungkin kayak kalau gue udah tua, ini apain sih gue anak muda mikirin hal kayak gini gitu. Kayak buang-buang waktu aja anjing, lu mending cari duit aja gitu. Mungkin kan ada yang kayak gitu. Iya, heeh. Tapi ini menarik, kalau kalau gue tanya lu 20 tahun, 20 tahun dari sekarang, lu mau ngomong apa ke Ke lu yang udah tua? Lu mau apa? Apa yang lu lihat gitu? maksudnya gua Ini kalau kita ini maksudnya kita bikin games deh. gimana 20 gimana? tahun ke depan, Hmm? 20 tahun ke depan lu pengen ngelihat diri lu tuh kayak apa? 20 tahun ke belakang lu pengen ngomong ke diri lu yang masih muda, omongannya apa? Gitu. 20 tahun ke depan, gue pengen melihat diri gue seperti apa gitu. Ya, itu susah sih. Yang pertamanya dulu, yang 20 tahun ke belakang, ini lu berarti 25. Berarti lu 25. ngomong sama anak 5 tahun. Apa yang mau lu ngomongin? Anjrit, anak 5 tahun gue ajak ngomong gitu. Anak 5 tahun dan itu diri lu sendiri. Ya, aduh nggak tahu sih. Sebenarnya gue nggak tahu loh. Kayak soalnya gini. Mungkin ya, mungkin ini kan impossible juga buat kita apa namanya membuat ini menjadi nyata ya, membuat games ini menjadi nyata gitu. Kayak bener-bener kita Ya enggak juga, nggak ya ini cuma latihan aja. gue tahu. Tapi gini deh, let's say kita Hmm. bisa gitu. Let's say kita bisa melakukan itu. Gue personally gue nggak akan mau sih ngasih tahu gue yang dulu kalau gue nih harus kayak gini, gue nih harus kayak gitu. Menarik. Iya, gue akan membiarkan gue menjadi gue yang sekarang aja dengan apa yang gue lewati 20 tahun yang lalu. Jadi belum tentu, misalnya gini deh, kalau misalnya gue kan juga nggak bisa predik juga ya ketika ketika gue ngasih advice ini apa nih yang akan dialami gue yang lebih kecil nantinya nih, kan gue nggak tahu juga, gue nggak ngalamin, siapa tahu nggak akan membentuk gue menjadi apa yang seperti sekarang ini. Justru karena kejadian ini tidak akan terjadi, makanya ada mainan ini ya. Nah iya, itu gue ngasih Ini tahu bukan mainan gue. juga sih, ini lebih ke self awareness. Karena apa? Kalau misalnya ada mesin waktu gitu atau Doraemon gitu, terus lu beneran ngomong, lu jangan kuliah di Universitas MN anjing. Universitas MN. Maksudnya, iya itu univ kita gitu. Maksudnya kayak ya bener, lu nggak lulus dari situ, hidup lu berubah gitu. Masa depan lu berubah ya. Ya jangan terlalu logik lah gitu, nggak ada mesin waktu. Jadi kira-kira kalau lu ketemu bocah macam lu, karena banyak banyak cuy, teman gue tuh berusaha untuk eh, ayo eh, ayo aku percaya kamu pasti bisa, Iya, kamu iya. kuat gitu, semua Iya, sayang iya, kamu iya. gitu istilahnya gitu, kamu Iya, ada iya. potensial atau apa gitu, jangan banyak sedih gitu, Hmm. ini kamu loh di masa depan gitu, ini kamu loh di masa depan, dan ini sosok yang mungkin inspirasional bagi kamu gitu. Kamu selalu
punya cita-cita ingin jadi komikus dan sekarang ini aku udah jadi komikus gitu, bangga nggak gitu? Atau apa gitu, apa gimana gitu? Iya, iya, iya. Heeh. Lo define sebuah statement nggak akan merubah masa depan lo sih. Tapi yang jelas, ketika lo bisa jawab itu, lo bisa menemukan diri lo itu siapa sebenarnya. Dan apapun approach lo untuk menemukan diri lo sendiri itu berguna juga buat orang lain gitu, karena lo jadi baik. Itu yang gue percaya. Ya, tai banget kayak nabi anjing ngomong gue.